Nang ndi? Nggih surat apa? Wong wakil bupati durung mulih sampean mulih. Iki apa sampean iki? Sik, longgo sik. Ojo sampean didelok wong akeh. Longgo kene. Tak kandhani. Saya ini teman saya jenderal banyak. Ya. Gubernur banyak. Saya kasihan sama jenengan, dilihat masyarakat sampean pengajian pulang menghina pengajian nantinya. Paham? Kasihan jenengan, saya cinta sama jenengan. Sampean lo ke pengajian pakai dinas, artinya polisi, pembela kiai. Allahumma, pengajian ceramah beb bupati gawani mulai iki mulai nekat iki. Ngapunten, karena sampean terang-terangan, saya harus terang-terangan. Saya menghargai pondok pesantren Ihyaul Ulum. Pak Zuhron itu gawani mulai anak kula. Sampean kerekam lho, nanti dihapus ya. Yang bagian ini dihapus. Kasihan Pak Camat. Satu nggak nemu ke pangkat. Tapi ojo macem-macem. Loh, aku kenal Mbak Israel tambah dawa kok urusannya. Enggak boleh. Siapa? Perhatikan. Siapa yang meremehkan ilmu agama dikhawatirkan matinya su'ul khotimah, saudara. Dan naik. Mau kemana? Sebentar lagi saya pulang. Wes tak cepet wis sampe nunggu, tak hargai polisi. Saya pulang. Engko tak balik Kapolresmu. Pak Rob, setelah ini saya ke kantor jenengan, Kapolres panggil ke rumah. Tak laporkan, berani sampean? Kapolres sampean nanti saya temui, tak bilang Pak Haris ceramah saya ditinggal pulang. Berani? Makanya ambek Kapolres gawani, ambek kiai wani. Sebentar lagi saya pulang, tak cepatkan, jangan khawatir. Tapi jangan pulang tengah orang ceramah. Kalau pulang lewat belakang, jangan di sini. Jangan di sini, ngajak orang pulang. Loh nun sewu, saya ini penceramah tahun 90. Mulai zaman Pak Harto, saya dicekal, saya dipenjara. Sudah Pak, ojo kelas polisi. Tak dongakno selamat panjang umur, Pak Camat. Tapi jangan diulangi lagi, boten Habib tok, kiai siapapun. Kalau niat nggak bisa hadir, datang salaman sama kiainya, kiai saya nggak bisa hadir, saya banyak acara. Kalau ini sampean terang-terangan, saya juga harus terang-terangan. Kiai tidak ada kiai mundur, kiai harus berani, saudara. Kiai takutnya sama Allah, bukan takut sama pejabat, saudara. Kiai foto edisi emosi itu ya bang, tapi harus gitu, harus tahu kita ojo cari nih kiai itu yang kutu nih Mbah Yai sok begini kutu nih Mbah Yai kutu nih Mbah Yai kutu nih sok wae kalau ngecak tepat ya tepat kutu nih sok wae kalau ngecak tepat karena dia bukan mbahnya dia mbah ya mbah dia mbah ya mbah ayam itu punya anak beda kan iki anak isu iki pian iki pernah iki bote iki ireng iki kayak bapak iki pernah bote kok iki anak bapak iya pernah bote tapi kalau dia merubah warnanya menjadi hitam, oke lah anak bapak ireng. Tapi kalau dia masih putih, terus ini bapak ireng lagi. Bukan kok maksud sih, bapak ireng. Berarti dia pernah putih, balik. Tidak sama. Ada seorang apa ya? Ada seorang apa yang semoga diberi hidayah, kita semua juga beri hidayah. Yang betul, nyeleneh sedikit. Jadi yang mengatakan beberapa hal yang katakanlah betul kata Pak. Gak ayu, tidak ada hal yang udah dia sama sekali, gak ayu. Nah, saya rasa kalau di tempatnya kiai juga begitu. Ngawur-ngawur ada diundang. Lu pikir aku butuh nih, itu butuh Nabi yang undang. Masuk kiai diberi Nabi Muhammad SAW. Itu butuh Nabi lah. Mulai ngomongnya enggak, oh ya wis. Nek kon benar undang mana? Ulama dari tempat keturunan Nabi SAW. Ada yang jadi menungso. Ada yang ngomongnya rada keluar dari jalur. Gak tahu dia undang apa ayu. Walaupun dia alim ya, gak tahu. Nah, di tempatnya kiai juga harus begitu. Butuhnya hadratus syekh. Saya percaya baik wali. Tapi kalau butuhnya keliru, melo ayo dikawak nang ndi ayo melo ayo pokoke makam ayo jero kok harus meneh ya banyak ya Basori ya pernah jenengan ikut pakai Basori aneh-aneh saya mulai kecil Basori saya itu kiai contoh ini di depan mata gak tahu kok kudu gawe ilmu ngajar Quran sampai sekarang masih ngajari orang inna sampai umur 90 tahun lebih sing ngajar Quran ngajar dari sini itu kiai oh gak ono
saat kita harus melebarkan sayap kita. Betul aja saya ketawa. Kita ngomong sini, tak iso saya apa? Harus tetap. Oh ini anak Islam, ya kok? Ini bapak ini, nah sudah. Iya biar ini gini, ini sampai ada apa? Ini biar bapak ini, saya kira ini boleh ya. Aku bisa pokok ini anak nggak bisa malah oh ini gini, Gus, bener ini. Untuk sampai sekali, aku bisa mana? Saya dapat sama sampai. Cuma kalau sama mau ngajak saya merasa, gue nanti dulu. Tak boleh dia sing kenceng si Akbar, Pak. Yang kenceng coba jenengan lihat Yai Hamid. Tahu Yai Hamid itu minta barang saya. Kira-kira pernah Yai Hamid minta barang saya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu orang sudah tahu Allah, kenal Allah. Apa dengan minta barang saya? Kita akan jadi orang yang arif billah, al-wali, karomah, akan mengeluarkan karomahnya. Kenapa? Selalu minta barang saya. Rahmatan itu. Hati-hati dengan rahmatan alamin itu bukan buat sembarangan. Itu untuk Nabi Muhammad SAW. Islam karena rahmatan alamin ya. Tapi kalau sifat manusia non muslim dengan muslim asyidda ala kufar rahmat tetes bukan jahat, tetes itu jahat. Ada batasan, garis. Urusan kerja, ayo. Urusan apa? Jual beli, mau? Tadi, mau di sini. Bagaimana rahmatan alamin? Jangan nabi dan aku. Mana itu? Terusnya ya. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya utarakan dalam kesempatan kali ini, di mana klaim sebagai cucu Nabi itu memang sudah mengakar, mendarah daging dalam atau di kalangan para Balawi ya. Tidak hanya Bahar saja, enggak. Tapi bisa dikatakan ini mayoritas dari kalangan para Habib seperti itu. Mengaku sebagai cucu Nabi. Dan itu dari dulu. Dari dulu. Ini video ini sebenarnya cukup lama ya, 7 tahun yang lalu mungkin atau 6 tahun yang lalu. Sudah lama. Sebelum ramenya tesis nasab. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang berikutnya adalah nggak bisa kiai itu lebih tinggi daripada cucu Nabi. Maksudnya adalah Habib. Nggak bisa kiai itu lebih tinggi dari Habib. Bro. Rasulullah saja itu ingin menghilangkan fanatisme, kesukuan. Tidak boleh orang-orang ya atau seseorang itu menyatakan bahwa dirinya saya lebih baik dari orang lain, suku fulan lebih baik dari suku Adlan, suku saya lebih baik dari suku yang lainnya. Apalagi yang sering kali kita angkat dari kitab Bughiyatul Mustarsyidin bahwasannya Balawi itu adalah sebaik-baiknya manusia. Ya kan, ngutip dari Syekh Umar Bahrok yang menyatakan Ahlul Bait afdalun nas wa al-Ba'lawi afdalu alil bait. Sehingga kesimpulannya natijahnya itu adalah Balawi adalah sebaik-baik manusia. Sehingga ketika ada seorang kiai yang kemudian dia itu dimuliakan oleh orang lain, oleh masyarakat. Nah, kemudian tidak terlalu memuliakan Habib sebagai cucu Nabi, maka tidak boleh itu. Tidak boleh masyarakat atau orang-orang itu lebih memuliakan kiai daripada Habib. Nggak boleh. Oh, ini cucu Nabi katanya. Karena Habib itu adalah cucu Nabi, sehingga orang-orang itu harus memuliakan cucu Nabi daripada memuliakan kiai. Kan kalau di agama Islam ya, sebaik-baiknya orang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang paling bertakwa, mau siapapun dia. Mau itu dari yang kulitnya hitam, kayak mau itu yang kulitnya coklat, mau itu yang kulitnya putih, mau itu yang kulitnya biru kayak ataupun warna-warna yang lain, itu nggak ngelihat ke sana. Mau itu turunan siapa kayak, mau turunan Fagihil Mugaddam, mau turunan siapa, mau turunan Ken Arok, mau keturunan Raden Wijaya, mau keturunan Raja, mau keturunan orang Cina, keturunan Afrika, keturunan orang Jepang, Korea, dan seterusnya, itu nggak ngefek. Sekali lagi, kalau memang dia itu memiliki nilai ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah taala. Kalau seseorang itu memiliki kemuliaan di sisi Allah taala, maka tentu di sisi manusia dia pasti akan dimuliakan dan tidak meminta orang lain untuk memuliakan dirinya. Nah, sehingga tadi itu rasis. Ini sebenarnya video ini membicarakan tentang Gus Dur yang mengembangkan satu pemikiran
yaitu tentang Islam rahmatan lil alamin. Yang kemudian rahmatan lil alamin itu nggak boleh toleransi dengan agama lain. Sehingga misalkan barongsai segala macam itu nggak boleh. Karena misal melihat kepada siapa? Melihat kepada Mbah Abdul Hamid Pasuruan. Nah itu apakah mungkin Mbah Hamid Pasuruan itu mengadakan acara barongsai? Nggak mungkin. Karena beliau adalah orang yang kenal Allah. Sehingga orang yang kenal Allah itu tidak mungkin ya mengundang barongsai. Dan di sisi lain bahwa barongsai itu adalah sebuah tradisinya orang Cina begitu. Nah sehingga dibantahlah dengan video ini ya. Dan karena Gus Dur itu memiliki banyak pengikut, nah itu nggak boleh diikuti, nggak boleh. Gus Dur itu nggak boleh. Meskipun cucunya Hadratus Syekh begitu. Tapi yang perlu ditekankan itu adalah harus memuliakan Habib sebagai cucu Nabi. Nah artinya hal-hal yang seperti ini dari dulu loh. Ini satu video 5-8 tahun yang lalu seperti ini. Ya. Dan masalah. Udah beberapa contoh dari Habib ini. Saya kurang tahu namanya. Bin Syihab, tapi dia itu Muhammad Anis atau siapa itu Bin Syihab. Memasang atau memajang foto Wali Songo tidak boleh, haram hukumnya. Memajang fotonya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak boleh. Ya. Padahal itu hanya sekedar ilustrasi untuk mengingatkan jasa Wali Songo seperti ini dan seperti itu. Kemudian juga bagaimana upaya-upaya ya untuk menggeserkan pemahaman masyarakat, kecintaan masyarakat kepada para Wali Songo, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya. Ya. Sehingga harus digeserkan kepada kecintaan pada para Habib. Dan kita sudah tahu ya bagaimana di masa lalu, di masanya Belanda itu bagaimana. Fotonya bahkan ada loh. Jamiyat Khair itu yang memasang benderanya Belanda demi untuk mengucapkan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina yang ke-25. Berarti kan sudah bisa disimpulkan bagaimana rekam jejak para habaib di masa penjajahan Belanda. Nah, lalu yang seperti itu kemudian di-framing menjadi wali gutub, ya kan? Jadi produksi atau memproduksi wali gutub yaitu sangat luar biasa masif di kalangan para Habib. Habib Ali Kuitang, Al-Wali Al-Gutub. Kemudian Habib Abu Bakar Gresik, Al-Wali Al-Gutub. Habib Soleh Tanggul, Al-Wali Al-Gutub. Dan seterusnya, semuanya wali gutub. Luar biasa ya. Nah jadi itulah teman-teman ya yang perlu diwaspadai.